Kamu nggak akan disakiti atau hancur karena kamu jahat. Kamu justru akan terluka karena terlalu sering memaksa diri jadi baik. Wah, kok bisa? Bayangin aja, diajak jawabnya iya, diminta bantu jawabnya iya, disuruh ngerti jawabnya iya, dikecewakan jawabannya juga tetap iya. Padahal dalam hati kamu capek, tapi mulut tetap bilang, ya nggak apa-apa. Nah, kalau kamu sering seperti ini, kita perlu ngobrol agak serius nih. Karena perasaan gak enakan itu kelihatannya manis, kelihatannya kamu sabar, kelihatannya kamu dewasa, kelihatannya aura kamu positif banget. Tapi kalau setiap iya yang kamu jawab selalu dibayar dengan tubuh yang capek, pikiran yang penuh, dan hati yang diam-diam kecewa, itu bukan kebaikan. Itu pengkhianatan ke diri sendiri. Dalam psikologi ini sering disebut people pleasing. Sederhananya adalah kebiasaan menyenangkan orang lain sampai kamu lupa menjaga batas dirimu sendiri. Kamu takut ditolak, kamu dianggap egois, takut dibikin orang kecewa, takut kalau bilang enggak, orang lain langsung berubah sikap ke kamu. Tapi kita perlu luruskan dulu. Video ini bukan ngajak kamu jadi egois, bukan ngajak kamu berhenti jadi orang baik, bukan kamu kita ajak buat jadi orang yang dingin dan masa bodoh. Justru sebaliknya, kita mau belajar jadi baik dengan cara yang lebih sehat. Dalam buku Give and Take, Adam Grant membahas 3 gaya orang dalam berinteraksi. Ada giver, ada taker, ada matcher. Giver itu orang yang senang memberi. Taker itu orang yang lebih sering mengambil atau meminta bantuan dari orang lain. Dan ada juga matcher, itu orang yang memberi dengan prinsip timbal dan balik. Kalau kamu baik ke aku juga baik ke kamu. Nah, masalahnya bukan soal menjadi giver itu suatu hal yang salah. Masalahnya adalah menjadi giver tanpa batas. Giver yang sehat bisa berhasil karena dia tahu kapan memberi dan kapan berhenti. Dan juga kapan menjaga energi dirinya. Tapi giver yang tanpa batas bisa habis dimanfaatkan. Dia memberi terus sampai burn out, sampai capek, sampai hidupnya sendiri berantakan. Di sini kita juga perlu paham istilah altruisme. Altruisme itu tindakan tulus mendahulukan kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Ini hal yang bagus, tapi altruisme yang sehat itu memberi tanpa kehilangan diri sendiri. Sedangkan people pleasing itu memberi sambil diam-diam menghapus diri kita. Bedanya sih tipis ya, tapi dampaknya besar. Kalau kamu membantu karena peduli dan kamu tetap sadar batasmu, itu altruisme yang sehat. Tapi kalau kamu membantu karena takut ditolak, takut ditinggal, atau malah takut dianggap jahat, sampai kamu mengorbankan kesehatanmu sendiri, itu bukan lagi kebaikan yang sehat. Itu rasa takut yang pakai kostum orang baik. Dalam The Art of Loving, Erich Fromm juga membahas bahwa cinta yang matang bukan cuma care, bukan cuma peduli, tapi juga ada respect, ada rasa hormat, termasuk menghormati diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu baik ke orang lain, tapi orang itu terus menginjak kebutuhanmu sendiri, itu belum tentu cinta yang matang. Bisa jadi itu cuma rasa takut kehilangan yang kamu bungkus dengan kata sabar. Jadi hari ini kita bahas 3 langkah mudah mengatasi perasaan gak enakan. Langkah pertama, jangan langsung jawab iya. Orang gak enakan biasanya punya refleks otomatis. Belum mikir sudah bilang iya. Belum cek kondisi tapi sudah menyanggupi. Belum lihat prioritas tapi sudah mengalah. Padahal setiap permintaan orang lain gak otomatis jadi kewajiban kamu. Contohnya begini, hari Minggu kamu sudah janji mengantar orang tua berobat. Bukan agenda main-main, orang tua kamu sedang sakit dan kamu memang harus ada di sana. Tiba-tiba atasan menghubungi. Tolong besok masuk ya, ada kerjaan urgent. Tolong backup lembur. Di kepala kamu langsung muncul berbagai pikiran. Kalau nolak, takut dianggap nggak loyal, takut dicap nggak support, takut karir kamu masa depannya terganggu tuh. Akhirnya kamu hampir aja bilang, iya pak siap, saya kosong. Padahal kamu tahu kalau kamu masuk, orang tua kamu mungkin gak ada yang mengantar. Nah, di titik seperti ini, rasa gak enakan bisa jadi bahaya loh.
Karena kamu bukan cuma mengorbankan waktu, kamu mengorbankan hal yang benar-benar penting buat kamu. Jadi jangan langsung jawab iya. Karena ini mendadak juga ya. Pakai kalimat jeda. Misalnya, saya cek kondisi dulu ya Pak. Saya sudah ada kegiatan sebenarnya. Atau kalau mau lebih tegas juga boleh. Mohon maaf Pak, besok saya tidak bisa masuk karena harus mengantar orang tua berobat. Kalau ada pekerjaan yang bisa saya bantu secara remote atau saya kerjakan setelahnya kegiatan saya ini selesai, saya akan bantu sesuai kemampuan saya. See, kamu tetap sopan, tapi kamu tidak mengkhianati prioritasmu. Dewasa itu bukan selalu siap dikorbankan. Dewasa itu tahu mana yang bisa dinegosiasikan dan mana yang memang harus dijaga. Langkah kedua, bedakan antara baik dan takut ditolak. Well, ini agak nyelekit ya, tapi penting. Setiap kali mau bilang iya, tanya dulu. Ini aku lakuin karena tulus atau karena takut gak disukai ya? Aku bantu karena emang aku mampu atau karena takut dianggap jahat ya? Atau malah kalau dalam hubungan ya, ini aku bertahan karena sayang atau karena bucin dan delulu, berharap orang yang jadi pasanganku selama ini dengan segala kekurangannya yang menyakitiku tiba-tiba bisa berubah sendiri kayak Power Rangers. Banyak orang mengira dirinya baik dengan berkorban, padahal sebenarnya dia sedang takut. Takut kehilangan tempat, takut ditinggal, takut dibilang egois, takut kalau punya batas, orang lain jadi pergi meninggalkannya. Akhirnya, kamu masuk mode pick me secara emosional. Kamu ingin jadi yang paling ngerti, paling sabar, paling kuat, paling bisa menerima semuanya, padahal di dalam hati kamu hancur pelan-pelan. Misalnya, kamu punya pasangan yang kalau marah suka menghilang, mendiamkan kamu, lalu balik lagi seolah nggak terjadi apa-apa. Setiap kali kamu mau protes, kamu takut dia pergi. Akhirnya kamu bilang, ya udah, nggak apa-apa, kita jalanin hubungan ini. Padahal jelas-jelas kamu terluka. Kamu menyebut itu sabar, tapi sebenarnya kamu sedang takut ditinggalkan. Sabar itu tetap punya harga diri. Takut ditinggalkan membuat kamu menelan luka terus-menerus sampai kamu lupa bahwa kamu juga manusia. Jadi, pakai pertanyaan ini. Kalau aku bilang iya, apakah aku tetap menghargai diriku ya setelahnya ya? Kalau jawabannya tidak, ya berarti itu bukan kebaikan, itu kompromi yang merusak diri kamu. Ingat aturan ini, aku boleh membantu, tapi tidak dengan mengkhianati diriku. Aku boleh peduli, tapi tidak mengambil alih hidup orang lain. Aku boleh baik, tapi tidak harus selalu tersedia. Aku boleh memberi, tapi tetap boleh punya batas karena orang baik yang sehat tahu kapan memberi dan kapan berhenti dan kapan memilih dirinya sendiri. Oke, langkah ketiga, latih batas diri dengan kalimat yang jelas, bukan kode-kode halus. Orang gak enakan sering berharap orang lain peka. Kamu berharap mereka sadar sendiri, kamu berharap mereka tahu kamu capek. Kamu berharap mereka mengerti dari ekspresi kamu. Masalahnya hidup nyata bukan drama Korea. Orang lain gak selalu bisa membaca sinyal halusmu dan kadang ada orang yang sebenarnya tahu kamu gak nyaman, tapi tetap lanjut. Karena kamu tidak pernah benar-benar memberi batas. Jadi jangan cuma diam, jangan cuma ngode, jangan cuma berharap orang peka. Latih kalimat batas yang jelas. Misalnya, aku belum bisa bantu kali ini soalnya ada janji nih. Atau kalau orang yang bercanda kelewatan, aku gak nyaman nih kalau bercandanya kayak gini. Bisa yang lebih lucu lainnya. Ini namanya asertif. Asertif itu bukan galak, asertif itu jujur tanpa menyerang, tegas tanpa harus kasar, memberitahu tanpa harus merendahkan, bahwa kamu punya batas yang harus dihormati. Awal-awal pasti nggak nyaman, kamu mungkin baper, mungkin overthinking semalaman, mungkin mikir, aku jahat nggak ya? Tapi dengar baik-baik, rasa bersalah setelah punya batas bukan selalu tanda kamu salah. Kadang itu cuma tanda kamu belum terbiasa jaga diri kamu, masih adaptasi. Kalau selama ini kamu selalu mengalah, maka saat pertama kali memilih mementingkan dirimu sendiri, tubuhmu biasanya sih akan ngerasa aneh. Kalau selama ini kamu selalu nurut, maka saat pertama kali bilang tidak, kamu akan merasa seperti orang jahat. Padahal ya itu gak jahat. Kamu cuma sedang berhenti jadi orang yang gampang dikorbankan. Orang yang sehat mungkin kecewa sebentar saat kamu menolak,
tapi dia akan belajar menghargai. Sedangkan orang yang langsung marah besar, malah menyindir dengan respon kamu atau membuat kamu merasa bersalah hanya karena kamu punya batas. Mungkin selama ini bukan bener-bener orang yang tulus dan sayang sama kamu. Mungkin dia cuma nyaman karena kamu udah dikendalikan. Ya, ini kenyataan pahit. Tapi sadar mana yang beneran temen dan mana yang harus kamu jaga jaraknya dari dia, itu lebih baik daripada terus hidup dalam delulu. Jadi rangkumannya, 3 langkah mengatasi perasaan gak enakan adalah: 1. Jangan langsung jawab iya. Kasih jeda, dipikir dulu, direspon dulu dengan diplomatis. 2. Bedakan antara baik dan takut ditolak. Jangan bungkus rasa takutmu dengan label kebaikan. Buat skala prioritas yang baik dan benar. 3. Latih batas diri dengan kalimat yang jelas. Bukan kode-kodean, bukan ngambek diem-dieman, bukan berharap orang lain peka. Karena kamu bukan mesin pemuas ekspektasi orang lain. Kamu manusia. Kamu punya tenaga yang terbatas, waktu terbatas, dan hati yang juga bisa lelah. Dan hidupmu juga layak diprioritaskan. Jadi mulai hari ini, jujur bukan untuk menyakiti orang lain, tapi untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Kalau kamu ingin memahami lebih dalam tentang kenapa orang baik bisa burnout, kenapa sebagian giver berhasil, dan kenapa sebagian giver malah habis dimanfaatkan, aku taruh rekomendasi buku Give and Take karya Adam Grant di deskripsi. Juga ada buku The Art of Loving karya Erich Fromm, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan kenapa sih orang kok nggak enakan. Buat kamu yang ingin memahami bahwa cinta dan kebaikan yang sehat itu bukan cuma peduli, tapi juga menghormati diri sendiri dan orang lain. Kalau kamu beli lewat link deskripsi, kamu juga ikut membantu channel Mind Conserve Tetap Hidup supaya kami bisa terus membuat konten psikologi yang hangat, sederhana, dan manusiawi. Dan kalau pembahasan ini terasa dekat dengan hidupmu atau kamu butuh ruang untuk cerita lebih private, Mind Conserve punya layanan curhat dan konseling yang privat, aman. Tak perlu mencantumkan email, tidak perlu kasih nomor telepon pribadi, dan nggak perlu kasih tahu identitas kamu kalau kamu belum siap. Kamu cukup masuk lewat link sesuai jadwal, bisa pakai video, bisa suara aja. Kamu boleh cerita pelan-pelan tanpa dihakimi kalau kamu suka pembahasan seperti ini. Follow dan subscribe Mind Conserve karena pelan-pelan kita akan belajar memahami rahasia dalam diri sendiri. Sekarang aku mau tanya nih ke kalian semua, kapan terakhir kamu bilang iya padahal hati kamu pengen banget bilang enggak? Tulis dong di komentar biar kita sama-sama tahu kamu enggak sendirian.